Sosok perempuan tersebut warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, masih bersama Coko Jule di sini. Kita akan lanjutin cerita dari Mas Tahu Tek yang memiliki segudang cerita horor ketika dia berjualan tahu teknya. Oke, nggak usah lama-lama. Mari kita sambut ceritanya Mas Tahu Tek part ke-3. Kali ini Mas Tahu menceritakan pengalaman ketiganya ke saya. Seperti biasa, gengs, sebutan saya di sini bukan Coko ya, gengs. Jadi saya di sini adalah temannya Coko kemarin yang menceritakan kisah Mas Tahu ini ke Coko. Ini lanjutannya. Oh ya, nanti Coko itu bakal pengen ngundang ini, gengs. Pengen ngundang yang punya cerita ini, temen Coko itu. Barangkali kalau kalian ada yang setuju bisa komen di kolom komentar di bawah ya, gengs. Nanti kita akan mengundang masnya Kak Yanu itu yang memiliki banyak sekali cerita horor. Oke, kita lanjut ke ceritanya kembali. Coko ulang ya, gengs. Kali ini Mas Tahu menceritakan pengalaman ketiganya ke saya. Seperti biasanya Mas Tahu berjualan keliling, tapi kali ini Mas Tahu sudah menggunakan sepeda di gerobak tahunya. Kejadian ini antara tahun 2012 atau 2013-an, gengs. Pada waktu itu Mas Tahu sudah berkeliling di perumahan saya. Jam 9 malam Mas Tahu keliling dan sekitar jam 11-an Mas Tahu selesai keliling dan bertujuan untuk melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Masih ingat kan semua teman-teman di sini pendengar cerita Mas Tahu part 1 waktu Mas Tahu pingsan dan ditolong oleh satpam perumahan saya? Ternyata setelah kejadian tersebut, Mas Tahu ini berteman dengan satpam perumahan saya. Dan setelah selesai berkeliling di perumahan saya, Mas Tahu ini istirahat dulu di pos satpam, gengs, di pos satpam perumahan saya. Dan ngobrol-ngobrol ringan dengan satpam tersebut. Panggil saja Pak Satpam tersebut Pak Paijo. Pak Paijo bukan nama sebenarnya untuk menjaga privasi, jadi ini nama yang disamarkan, gengs. Saat Mas Tahu ngobrol dengan Pak Paijo, Mas Tahu ini ingin menyalakan rokok, tapi ternyata rokoknya habis. Ya tentu saja Mas Tahu beli rokok dulu. Dan di jam tengah malam tersebut, toko rokok yang masih buka kan jarang, gengs. Oh ya, di sebelah perumahan saya ada klinik yang buka 24 jam. Dan di seberang jalan di depan klinik ada warung makan yang buka 24 jam juga, gengs. Akhirnya Mas Tahu beli rokok di warung makan tersebut. Gambarannya sih di depan klinik tersebut ada jalan raya dan di seberang jalan raya ada warung makan. Saat selesai beli rokok dan hendak kembali ke pos satpam untuk ngobrol dengan Pak Paijo, alangkah terkejutnya Mas Tahu melihat ke arah klinik tersebut. Ada sesosok perempuan yang berjalan keluar dari klinik tersebut, gengs. Perempuan itu berjalan di area parkiran klinik tersebut dan berjalan keluar. Pas di arah keluar, Mas Tahu berdiri. Pas ke arah keluar, Mas Tahu berdiri, gengs. Mas Tahu sempat terdiam karena sosok perempuan tersebut adalah sosok perempuan yang pernah beli dagangan Mas Tahu yang saya ceritakan di part 1 kemarin.
Mas Tahu ingat betul sosok perempuan tersebut. Sosok perempuan tersebut sebelum menunjukkan wujud aslinya, perempuan tersebut menunjukkan wujud yang menyerupai wanita muda yang sangat cantik. Mas Tahu melihat dengan jelas wajah perempuan tersebut dan baju yang dikenakan masih sama persis seperti waktu dulu. Di saat Mas Tahu masih terkejut, terdiam dan tidak bisa bergerak, otomatis perempuan tersebut berjalan sudah semakin dekat ke arah Mas Tahu. Saat perempuan tersebut sudah berada tepat di seberang jalan, tiba-tiba perempuan tersebut melambaikan tangannya untuk menghentikan sebuah truk yang lewat. Dan tanpa disangka, truk tersebut juga berhenti saat dihentikan wanita tersebut. Melihat kejadian ini, Mas Tahu tersadar dan melihat ke arah sopir truk tersebut. Sopir truk tersebut melihat ada Mas Tahu yang berdiri di seberang jalan, menyapa Mas Tahu, dan sampai berkata kepada Mas Tahu, "Wah, Mas, aku mau mengantar barang ke kota sebelah. Malah ada si cantik yang mau numpang. Rezeki ini, Mas, ada temen ngobrol," kata supir truk tersebut. Masih dengan kondisi yang sedikit shock, tapi sudah tersadar, Mas Tahu mengatakan ke supir tersebut, "Ya Pak, rezeki, hati-hati di jalan," kata Mas Tahu. Dalam hati, Mas Tahu masih bertanya-tanya, bagaimana nasib supir truk tadi nantinya. Singkat cerita, 2 hari kemudian, masih di jam yang sama, selesai Mas Tahu berjualan, Mas Tahu ngobrol dengan Pak Paijo di pos satpam, gengs. Dan tiba-tiba ada truk yang berhenti di depan pos satpam. Mas Tahu melihat truk tersebut dan ingat kalau itu adalah truk yang mengantar si cantik kemarin. Dan betul saja sopirnya masih sama, yaitu sopir yang kemarin, dan sopir tersebut turun untuk menghampiri Mas Tahu. Lalu ngobrollah Mas Tahu dengan sopir tersebut. Sopir itu bilang kalau akan pulang, dan waktu melintas di depan perumahan saya, sopir itu melihat ada Mas Tahu dan berhenti. Memang sengaja ingin ngobrol dengan Mas Tahu ini, guys. Sopir itu bilang ke Mas Tahu, "Apa Mas Tahu masih ingat dengan dia?" Dia yang dimaksud adalah sopir itu, dan Mas Tahu bilang ia masih ingat. "Kamu kan sopir truk yang dihentikan si cantik di depan klinik," kata Mas Tahu. Lalu supir itu cerita mengenai perjalanannya bersama si cantik. Nah, jadi di sini untuk cerita si supir truk ini nantinya entah itu di part selanjutnya atau mungkin kita akan mengundang secara langsung biar kita diceritakan secara langsung, geng. Jadi di sini Joko akan istilahnya akan ngobrol dengan yang punya cerita ini. Jadi nantikan Joko di part selanjutnya. Dadah.